satu lagi saya akan bicara tentang pelayanan. Jadi kita ini dalam hal sebagai financial planner di bidang industri asuransi, tentunya kita juga harus melayani nasabah, bukan hanya sekedar menjual. Karena kita ini bukan sales asuransi, tetapi kita harus mengedukasi masyarakat untuk mengerti apa perlunya beli asuransi. Nah, saat setelah closing dan dia menjadi nasabah kita juga perlu menjaga pelayanan. Salah satunya apa? Pada saat nasabah itu panggil kita menanyakan sesuatu, kita harus segera merespon. Kalau kita belum bisa menjawab, kita respon aja bahwa nanti akan dihubungi. Nah, di samping itu pelayanannya juga pada saat dia mengalami harus klaim. Jadi seandainya dia harus opname, itu sebelumnya kita boleh beritahu kalau seandainya suatu saat mau opname, tolong saya dikabarin ya, mungkin ada sedikit hal yang bisa saya bantu dalam hal administrasinya. Nah, kemudian pada saat kita diklaim itu, kita mungkin besuk sambil memberikan informasi apa yang harus dilakukan, atau sebelum masuknya itu kita kasih tahu bahwa programnya itu yang kelas berapa, masuknya di mana, supaya nggak salah, supaya tahu sebelumnya masuk. Nah, saya punya satu contoh juga. Pada saat itu nasabah saya dalam sehari-hari mungkin sering pusing, kemudian dia ke dokter. Nah, pada saat ke dokter, dia dinyatakan sama dokternya kalau pusing-pusing terus gini sebaiknya MRI aja, lebih jelas. Nah, pada saat di rumah sakit habis dari dokter, dia menunggu obat. Kemudian dia telepon saya. Dia tanya, kalau MRI itu ditanggung nggak di program hospitalnya dia? Kebetulan hospitalnya program yang lama. Nah, saya bilang akan di cover kalau opname, tapi kalau tidak opname tidak di cover. Nah, kemudian saya bilang kalau memangnya perlu MRI, dan saya tanya ternyata dia merasakan pusing beberapa hari sampai hari ini, merasa paling tidak enak, jadi dia ke dokter. Maka saya bilang, kenapa nggak opname aja? Jadi langsung masuk ke UGD, menyatakan memang sakitnya ini seperti ini, lebih baik istirahat untuk diobservasi. Dan kalau diobservasi itu harus melakukan tindakan MRI, maka itu akan di-cover. Nah, kalau seandainya program ini tidak mengcover rawat jalan untuk MRI, kan sayang. Jadi pada saat itu saya begitu ditelepon, dia ada di rumah sakit, langsung saya bilang kebetulan saya ada waktu, saya langsung bilang bahwa tolong ditunggu, saya akan ke sana. Dan sampai di sana saya menemui dokternya yang sedang praktek itu. Saya bilang bahwa saya dari pihak asuransi, saya ingin menyampaikan dokter apakah dengan kondisi pasien seperti ini bisa opname saja. Karena memang asuransi untuk tipenya dia ini tidak di-cover jika tidak opname untuk MRI. Dan dokternya mengatakan memang kondisinya seperti ini harus istirahat. Jadi dokternya setuju dengan permintaan untuk opname. Nah, begitu opname dilakukanlah rentetan pemeriksaan termasuk MRI. Dan dia keluar itu menghabiskan kira-kira 9 juta dan itu dibayar semuanya. Dan tentunya menurut saya dengan kondisi yang pusing seperti vertigo dan lain-lain, itu perlu istirahat total. Dan kalau dia masuk ke rumah sakit tentunya nggak salah, justru semakin baik, karena kalau di rumah dia bisa ikut melakukan pekerjaan sehari-hari, malah tidak istirahat. Nah, di situ teman saya ini, nasabah saya ini merasa terbantu. Karena begitu saya telepon, saya juga hadir, saya menghadapi dokternya, kemudian dia bisa opname dan dibayar semuanya. Jadi ini salah satu dari jenis pelayanan kita. Karena kita ini dalam hal sebagai agent menerima komisi itu untuk melayani selamanya. Dan kita harus ready dan dengan senang hati membantu. Dan efeknya kalau dia membutuhkan produk yang selanjutnya, baik untuk anaknya atau untuk keluarganya yang lain atau temannya, kita bisa di referensi. Jadi jangan lupa teman-teman, selain kita memang harus melayani menjual, kita juga harus tetap melayani dalam hal setelah closing, setelah menjadi polis, setelah menjadi nasabah.